Untuk secara career path, kalau misalnya researcher sama practitioner, nah researcher ini kalau misalnya kalian tertarik jadi profesor, PhD, S3 gitu kan, university students, kalian producing new breakthrough in field of AI. Jadi ada kita mengimprove sebuah model gitu kan. Kalau practitioner solving business problem using AI gitu seperti saya gitu. Jadi kadang ya tahu dalamnya untuk mengoptimize, tapi kalau dalam banget nggak mungkin gitu ya. Skills needed lebih ke mathematics lah, heavy in math sama research skill. Kalau practitioner lebih ke coding, gimana itu bisa menjadi sesuatu yang praktikal. Kalau achievement-nya, jadi mereka kalau researcher itu new deep learning methods misalnya, atau yang punya akurasi yang lebih tinggi gitu, atau yang aku bikin akurasinya tinggi, akurasinya sama tapi lebih ringan modelnya gitu. Jadi ketika production lebih tidak nambah resource gitu, atau implementasi yang baru gitu. Kalau practitioner lebih ke business problem, delivering model that converts to business values. Kita bisa jadi bagus dua-duanya, tapi tentu aja takes time ya. Ini roles AI and data science implementation itu kalian pasti pernah dengar data scientist, ML engineers, data analyst. Ini semuanya ya memiliki peran masing-masing gitu kan. Data engineers lebih ke infrastruktur, bagaimana yang data scientist dan yang lainnya itu bisa bekerja dengan baik. Jadi datanya itu bisa dikonsum dengan lancar, bisa diolah dengan lancar gitu, tidak perlu banyak proses gitu. Gimana sih untuk stand out di current job competition gitu kan? Banyakin bagus di competitive programming. Jadi data structure dan algoritmnya perlu dibagusin dan matematikanya gitu. Fokus ke project instead of tutorials, tapi tutorials juga bagus kalau misalnya pengen meraba-raba awal gitu kan. Selalu belajar, learn to understand and solve business problem gitu kan. Terus bagaimana mengkomunikasikan dengan clear, dan bagaimana untuk menjual skill kalian. Conclusion ya, jadi kalau data science, machine learning, deep learning sebenarnya udah ada di kita gitu. Kalau habis itu untuk deep learning itu better use on unstructured data such as text, image, audio, and video. Terima kasih dari saya. Oke. Masih ada waktu nggak? Mau sedikit demo sih. Masih ada setengah jam, masih agak banyak ini. Monggo silakan kalau misalkan mau dilanjutkan untuk demo. Oke, ini salah satu yang demo ya. Ini saya pakai Google Colabs. Google Colabs ini seperti kalau teman-teman tahu sih, dia Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini bisa untuk eksperimen data science dan machine learning. Oke, sambil nunggu. Oke, mungkin sambil menunggu, jika ada yang mau bertanya, silakan bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke. Jadi ini bisa object detection lewat webcam ya. Menggunakan YOLO version 4. YOLO V4 ini termasuk salah satu deep learning untuk object detection, jadi bisa mendeteksi benda itu apa. Yang performance-nya tinggi, tapi dia ringan gitu. Jadi yang dipakai adalah scaled YOLO V. Ini dibandingkan yang lain kayak Efficient Net dan beberapa versi sebelumnya itu yang scaled YOLO V4 ini justru malah dengan akurasi tinggi, tapi batch latency millisecond-nya itu bisa kecil banget. Ini sambil ngeran ya. Ini dependensi. Ini pakai bahasa Python. Kalau di sana pernah praktek ya pakai Python juga ya, atau Iya, Pak. Pakai Python juga kebetulan ini. ya. Ya cukup lama sih codingnya. Ini nanti saya bagiin ya slide-nya sama ininya, link-nya untuk Oke, bisa buat main-main. oke, siap. Terima kasih. Ini juga di run-nya di itu Google Drive, Cool. jadi nggak perlu lewat komputer sendiri kalau berat gitu.
Mungkin sambil baca pertanyaannya. Gimana caranya? Oh, chat ini. Belum ada pertanyaan. Ya ini biasanya malu-malu. Jadi monggo silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung dituliskan dulu di kolom chat sambil melihat demo dari Pak Dani ini. Ini Jadi masih silakan. download library sih. Iya, Masih download ini model jadi. koneksi internet juga harus cepat ini ya. Ini dari cloud ini, jadi bukan lewat Oh, oke. cepat termasuknya. Ya kemarin nyari gimana untuk demo lokal tuh susah, nggak bisa. Ini ternyata bisa pakai ini. Jadi ini mengambil modelnya dulu teman-teman. Ini untuk object detection ya? Ya, object detection. Oh, Jadi object detection ini bisa kayak lebih fokus ke kamera sih, surveillance. Jadi dia ini di pre-trained ke Coco dataset ya. Coco dataset itu dia termasuk data yang cukup besar. Dia kayak benda-benda umum pada umumnya kayak, dan juga hewan, manusia gitu. Ini nggak ada yang tanya ini ya, atau saya ada ya? Kalau bukan chat. mungkin nanti habis demo langsung banyak pertanyaan ini. Ya. Izin bertanya, contoh aplikasi sistem cerdas untuk mendukung proses bisnis sebagai gambaran untuk mahasiswa, misalnya dalam hal forecast penjualan hingga ke forecast inventory. Oke, ada yang pertanyaan itu. Oke. Jadi, oke. Oh, sebentar. Kayaknya ini jadi satu dia sama. Bentar. Ya, ditunggu. Masih masih 15 menit. Nggak, sebentar. Kayaknya ini jadi satu deh sama sama Zoom meeting. Jadi tabrakan gini. Oh, oke 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 oke. Maaf, teman-teman. Oh ya, karena harus ngambil webnya ya, Iya. webcamnya ya. Oke. Kalau video mungkin bisa ya. Ini kan tadi gambar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan teknis loh. Bener-bener crash. Iya, crash. Yes. Ini crash. Mungkin bisa tak bagiin aja ya. Ya ya, Buat coba nanti sendiri. bisa buat main-main gitu ya buat teman-teman. Ini tuh jadi kalau di video ini Hmm. bisa foto kalian teman di sini, misalnya bawa gelas, bawa HP gitu tuh bisa ngotak-ngotakin sendiri gitu. Bisa mengenal gitu ya. Iya. Kalau Oke. di kalau di sini dia bisa untuk video, jadi bisa real time gitu. Karena ini modelnya ringan sih. Baik. Tak bagi aja. Oke, ya. Mungkin itu ya saya review sedikit dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dani dari awal tadi. Jadi kalau boleh review tadi, mungkin Pak Dani sendiri eh, pengalamannya dari studinya itu malah dari fisika ya, Oh fisika, iya, iya. baik itu S1 maupun S2. Kemudian mulai belajar AI itu ketika memang waktu S2 itu ya Pak Dani ya. Jadi Iya, itu belajar sendiri. belajar dari optimisasi dari situ, kemudian mulai mengenal AI dan dilanjutkan malah autodidak ya Pak untuk Iya, programming ya. Bisa nanti mungkin kalau teman-teman tertarik itu course-course online itu sekarang banyak sekali seperti Udemy ya atau Coursera, nanti teman-teman juga bisa
bisa coba di sana. Pun kalau dari pengalaman saya sendiri juga tidak terlalu tinggi ya Pak ya untuk secara price-nya atau harganya gitu. Mungkin kalau nggak pas diskon memang nggak tinggi, tapi kalau ada diskon itu bisa ya sampai 100.000 itu sudah sangat banyak sekali. Kemudian daripada di sini juga sudah cerita tadi terkait dengan proyek-proyek yang pernah dikerjakan ya. Baik itu kalau misalkan terkait dengan industri ya market basket analysis ya, itu kita juga belajar MBA, kemudian forecasting, prediksi itu kan juga kita mempelajari di mana ternyata itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya Pak. Sangat memang membantu ya dari segi bisnis itu sendiri. Kemudian tadi juga dijelaskan sedikit ya pengantar terkait dengan machine learning ya. Tadi sudah dicontohkan linear regresi itu gimana ya kan itu baru simpelnya yaitu paling 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 apa namanya juga linear tadi cuma dua fitur ya dua atribut lah istilahnya kalau dari linear nah tadi sampai kepada unsupervised seperti misalkan clustering ya kita bisa buat customer segmentation bisa bikin recommended engine dan seterusnya dan yang memang paling menarik saat ini di AI itu ya memang deep learning itu sendiri ya baik itu CNN ataupun sampai sekarang yang paling paling baru itu mungkin BERT itu ya itu sendiri masih masih sangat sangat apa namanya baru itu dipakai oleh Google. Kemudian terkait dengan state of the art itu ya sekarang memang lebih ke apa namanya object detection atau image classification, tapi tidak kemudian menutup kemungkinan karena memang misalkan teman-teman mau forecasting prediksi itu pun ya masih sangat banyak sekali kalau di tadi Pak Dani cerita ya sangat bermanfaat ya. Kita juga kemarin beberapa kali membimbing mahasiswa yang memang terkait dengan forecasting ya, prediksi, MBA juga sudah ada yang beberapa mencoba ya terkait dengan AI itu sendiri atau machine learning itu sendiri. Oke, mungkin itu review singkat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dani. Silahkan yang ingin bertanya. Ini sudah ada dari, oh ya selamat datang saya ucapkan kepada Pak Sugarindra. Ya ini sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Pak. Nah ini termasuk apa sekaligus yang kemudian bertanya. Ini saya bacakan dari yang pertama, Ji. Dari Ini Mas Muhammad Fakih. Oke. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana mengatasi error-error pada pelaksanaan mesin learning sehingga bisa dianggap layak digunakan? Dari Mas Fakih. Untuk biasanya itu kita sebelum membuat sebuah model itu kita kayak bisnis problemnya apa dulu gitu kan. Misalnya yang menarik itu sekarang kalau teman-teman tahu Genos ya. Genos itu klasifikasi untuk COVID. Misalnya mereka kayak memasukkan data dari nafas mereka dengan sensor yang bisa mengambil beberapa fitur teman-teman. Fitur itu kita ambil kayak kita fitur misalnya dari dia sensor. Aku nggak tahu ya sensornya apa aja yang di dalam, mungkin dia mengambil beberapa fisika kayak apa sifat-sifat fisika seperti mungkin sensor cahaya atau sensor gas dan sensor apapun itu. Kita melihat dari bisnisnya dulu. Keperluan kita adalah akurasinya tinggi kalau di Genos itu untuk bisa mendeteksi orang-orang yang kena COVID gitu kan. Tapi kalau di kasus COVID ini kita melihat akurasi yang aku butuhin berapa sih? Ternyata harus di atas 95%, tapi sebenarnya akurasi nggak tinggi-tinggi amat, nggak mas. Ya pokoknya 95 ke atas sudah oke gitu. Tapi yang bahaya itu jangan sampai kita membuat model yang mendeteksi orang yang aslinya COVID tapi enggak gitu. Kalau misalnya aslinya enggak COVID, tapi kalau kita COVID kan itu kan setidaknya kita udah cukup menyaring lah orang-orang itu untuk dites yang lebih bagus lagi kayak seperti swab gitu kan.
Dari situ kita melihat, oh ternyata yang namanya kalau pakai akurasi nggak bagus gitu. Harusnya pakai matriksnya namanya precision gitu, precision, recall sama F1 gitu. Dengan itu, oh kita lihat bahayanya berapa gitu. Tidak mungkin tuh kayak precisionnya itu paling kayak mentok lah, paling bagus, jangan sampai ngeluarin orang yang nggak COVID, yang hasilnya COVID tapi malah jadi normal gitu. Maka dari itu untuk mengatasi error itu by itself memang memang itu apa? Memang pasti ada errornya gitu. Tapi berapa errornya yang bisa kita minimalisir itu tergantung bisnis case-nya. Eh, Jangan sampai ada, kalau tadi orang yang positif tapi dideteksi enggak gitu. Itu namanya false negatif atau false positif. Maaf, aku biasanya ketukar-tukar gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kira-kira bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Fakih. Oke, mungkin Mas Fakih bisa open mic, apakah sudah menjawab, Mas Baik, Muhammad Pak, Fakih? terima kasih sudah Eh, menjawab. Sudah, Nji? oh ya, Ya, masih oke. ingat tadi itu yang Ya, split dataset itu loh. Jadi kalau itu bisa kayak kita mempresentasikan data di luar apa yang udah kita training seperti tadi. Tadi angkanya itu Oke. ngikut keperluan bisnis gitu. Kadang enggak 90% kalau di bisnis itu di kayak retail itu nggak masalah lah, 80% it's okay gitu. Hmm, Kayak gitu. Terus kalau jadi, udah oke, mungkin selanjutnya lanjutnya. dari Pak Muhammad Subarindra. Izin Oke. bertanya, contoh aplikasi sistem cerdas untuk mendukung proses bisnis sebagai gambaran untuk mahasiswa ya. Misalnya dalam hal forecast tadi ya, penjualan hingga forecast inventory. Oke. Untuk Pak. Forecast penjualan ya. Sebagai contoh misalnya penjualan, aku memisalkan aja ya. Kayak misalnya saya jualan yang lagi hits itu apa? Misalnya makanan gitu, makanan di Gojek gitu. Ada beberapa misalnya kayak KFC itu burger atau apa gitu kan. Terus burger yang rasa apa gitu tuh. Itu bisa kayak di forecast gitu. Kita kira-kira bulan depan itu apa gitu. Kayak bulan depan itu kira-kira demand-nya berapa, kita bisa inventory-nya itu dipersiapkan kayak bahan-bahannya atau apa gitu. Bahkan yang menarik juga itu fitur di dalamnya. Ada sub, ada kayak misalnya demand burger itu sekian gitu, tapi ternyata burger yang lebih spesifik lagi itu yang misalnya isinya ayam atau isinya apa, yang sausnya seperti apa, dan atau bisa kita eksperimenkan untuk apa gitu, kayak yang demand-nya besar-besar itu akan kita retain gitu, dan juga yang demand-nya kecil mungkin kita kurangin gitu untuk kedepannya. Kita bisa memasukkan fitur-fitur yang banyak itu, sampai bisa memprediksi sesuatu tuh lebih akurat gitu, dengan machine learning gitu untuk forecast ke depannya. Permodelannya banyak ya, misalnya pakai pakai regresi bisa, tapi mencoba harus hati-hati kayak memisahkan antara data yang jadi ada namanya problem namanya data leaking. Jangan membuat kayak data yang saat itu di train itu, jadi mau nge-split datanya nggak boleh kayak data yang harusnya belum ada saat itu tapi kita masukkan, itu biasanya overfit, kayak uh, akurasinya gede banget gitu. Jadi kita harus benar-benar pisahkan itu untuk regresi sehingga bisa memprediksi kira-kira dengan data sebelumnya, besoknya itu kira kayak 1 bulan ke depan itu demandnya berapa gitu. Dan juga ada model yang bagus namanya kayak tadi kayak deep learning memakai recurrent neural network kayak LSTM dan apa itu, fitur-fiturnya kita masukkan datanya, habis itu bisa memprediksi kayak sequence ke depan gitu, mungkin bahkan beberapa bulan ke depan itu nggak cuma 1 bulan tapi bulan sekian demandnya sekian, bulan sekian demandnya sekian, bulannya sekian demandnya sekian gitu. Oke. Apakah Apakah menjawab Pak menjawab Sugandhi? Pak Sugandhi?
atau ada Ya, yang perlu ditanyakan? apa namanya? Kadang kan kecanggihan sesuatu itu kadang membuat bingung dalam aplikasinya. Nah, nanti contoh aplikatif lah ya, contoh yang aplikatif di dunia industri ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan mungkin forecasting, konsep lean manufacturing itu kan dengan adanya machine learning ini, deep learning semacam ini kan akan sangat membantu perusahaan sehingga bisa benar-benar menghilangkan waste, salah satunya misalkan inventory. Ketika kita benar-benar bisa memprediksi dengan akurat forecasting penjualan mungkin 2 atau 3 tahun mendatang, khususnya untuk retail. Kalau untuk yang bukan retail, saya kira mereka sudah banyak menggunakan. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Pak Indra. Oke. Menyambung mungkin Pak terkait dengan prediksi tadi, kalau misalkan di bisnis lain tadi, kalau kesehatan kan memang akurasinya memang harus tinggi ya, nggak main-main gitu, karena memang kita urusannya bahkan sama nyawanya manusia. Nah, tapi kalau terkait dengan bisnis tadi, memang 80% itu sudah cukup ya Pak? Maksudnya dari pengalaman Pak Dhani sendiri, misalkan dari Sebenarnya prediksi masalah gitu. cost of error gitu. Nah, kayak misalnya dengan kayak mengirimkan email ke customer gitu, misalnya dengan mengirimkan customer kayak saya bisa memprediksi kira-kira customer ini bakal beli lagi gitu Pak. Tapi cost-nya saya kalau misalnya itu akurasinya salah, kalau orang itu nggak mau beli lagi itu berapa gitu. Kalau cost-nya cuma ngirim email gitu kan, kan murah ya. Email itu kan sesuatu yang gratis gitu, apalagi bisa kita program zaman sekarang kan. Itu cost-nya sangat ringan, jadi akurasi nggak besar pun nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata harus ditelepon, cost untuk telepon itu dibandingkan cost errornya besar mana gitu. Pak. Jadi kadang mungkin 80% itu udah bagus banget gitu, atau bahkan 60%, ketika melihat cost-nya gitu. Tapi kalau tadi itu kayak COVID detection gitu. COVID detection mungkin kayak tadi akurasinya mungkin nggak tinggi secara akurasi ya, tapi dia mesin itu tuh bisa membuat orang-orang yang semua yang kena COVID positif itu tuh bisa terdeteksi, walaupun kayak nyempil-nyempil beberapa orang yang aslinya negatif tapi keambil positif gitu. Kalau yang udah kayak gitu kan tinggal aja yang orang-orang yang biasanya ya, kalau yang udah terlabeli positif itu bakal dites ulang kan jadi daripada saya harus nge-swab sekian semua orang 100% orang, mending saya nge-swab orang bagian itu aja yang kecil gitu. Jadi cost-nya, peran machine learning di sini, Genos tadi adalah mengurangi step. Jadi dengan step yang murah bisa menghasilkan hasil yang sama daripada saya harus nge-swab semua orang gitu. Oke, tapi ya benar. Berarti memang harus dilihat ya case by case berarti ya, maksudnya case by case, ya, dilihat dari juga dari cost error-nya tadi ya, nggak cuma dari akurasinya mungkin ya Pak. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, Japri ya saya. Jadi ada pertanyaan nih Pak, apakah ada tips dan trik untuk mempelajari mesin learning untuk yang pemula? Tips triknya apa? Mungkin kan dulu Pak Dhani juga awalnya dari beginner gitu ya, dari pemula, kemudian belajar sendiri sampai kemudian bisa expert gitu mungkin. Pembelajaran yang kalau saya sih sebenarnya banyak. Sebenarnya lihat aja kayak step by step interview kalau pengen. Sebenarnya paling bagus itu tempat belajar itu tempat kerja kan, langsung kita handle sama projectnya. Tapi untuk masuk ke project itu, untuk masuk ke sebuah company itu kan melewati interview ya. Apa aja sih? Biasanya kalau kalian masuk daftar gitu, kalian akan menghadapi screening CV dulu. Jadi lihat dulu kayak skill-skill yang dibutuhkan ketika di dalam LinkedIn misalnya, itu tuh kayak harus bisa harus bisa TensorFlow, harus bisa ambil data lewat apa. Misalnya kadang ya mereka lebih ke atau
bukan ke tools-nya tapi lebih ke pengetahuan tentang sesuatu gitu dipelajari dulu. Nah, habis itu biasanya ada coding test. Mereka akan minimal itu teman-teman tahu lah kayak algoritma-algoritma di computer science gitu kan. Nah, dulu saya belajar sendiri cuma ya ya susah sih tapi menarik gitu, menarik bisa bisa kayak kalau untuk data science nggak begitu sulit sih dibandingkan kayak software engineering dan yang lainnya gitu. Habis itu mungkin kalau secara interview kalian tahu gitu data kayak seperti linear regression tadi biasanya ditanyakan kayak kenapa matematis, kenapa kayak intinya kenapa sih kita harus membuat sebuah pemetaan fungsi gitu. Kita membuat fx-nya itu gimana? Kenapa kayak sebuah linear regression kok bisa membuat itu ya kayak kayak sense-sense seperti itu yang bakal ditanyakan ke interview karena ketika kita masuk ke dunia nyata banyak banyak pertanyaan yang lebih kayak kita harus mencampur-campurkan machine learning, mencampurkan kayak skill-skill itu lebih ke problem solving. Namun untuk membuat sense awal bisa kayak ngambil kursus, bisa YouTube itu malah paling murah sebenarnya. Jadi dan itu udah bagus-bagus sekali sekarang. Ya dimulai dari seperti itu. Kalau kalian di tempat kerja, nah teman-teman pasti belajar terus gitu kayak saya belum pernah megang ini sebuah business case yang baru seperti ini. Nah, maka dari itu saya harus riset. Jadi seorang data scientist dan researcher itu data scientist di tempat kerja itu mereka ada scientistnya. Jadi mereka membuat riset jadi untuk menjelaskan suatu masalah gitu. Belajar manapun bisa gitu. Tapi kalian kerja, teman-teman kerja pasti belajar terus ya gitu. Oke, ya. Jadi apa namanya? Kalau memang ketika kita sudah istilahnya nyemplung gitu ya, nyemplung di sebuah project ya, atau mungkin nanti kalau mahasiswa mungkin misalkan tertarik nih mesin learning, ya coba dipaksa TA-nya gitu misalkan ya, tugas akhirnya tentang mesin learning. Maka otomatis nanti teman-teman akan kemudian belajar, ya akan kemudian mencari butuhnya apa. Maka dari situ ya bisa tadi banyak sekali memang sumber-sumber yang bisa kita pakai ya, misalkan kayak yang paling murah ya misalkan googling lah ya. Dari Google itu sendiri sudah banyak sekali artikel yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar machine learning, atau YouTube kalau memang dalam bentuk visual atau video gitu ya. Jadi kalau terkait dengan resource memang banyak ya Pak ya. Cuma kita harus apa sih yang bisa membuat kita mau belajar gitu kali ya Pak. Maksudnya kalau tadi kerja gitu ya, motivasi ya, terkait dengan motivasinya. Tadi misalnya kalau kerja kan otomatis memang ya kita harus belajar, riset, ternyata ini belum pernah dipakai, kita harus cari lagi gitu ya. Nah kalau sekarang misalkan teman-teman memang terkait dengan tertarik ya untuk machine learning, ya jangka pendeknya mungkin tugas akhir gitu ya Pak Dani. Iya benar. Dicemplungkan gitu, dipaksakan. Tugas akhir bagus sekali malah, karena di situ teman-teman nggak ada pressure untuk gagal yang besar gitu. Kalau misalnya di tempat kerja gitu kan, kita mau riset yang dalam banget itu kan kadang udah keburu gitu Pak. Iya, harus mencoba gitu. Kalau sebagai mahasiswa itu enak sekali kalian bisa ikut competitive programming, bisa ikut acara-acara yang mungkin seminar AI, terus dari situ bisa ikut TA-nya juga, bisa machine learning. Nah, lebih bagus tuh kayak ya memang untuk skripsi, kenapa sih dulu ketika awal-awal ada data science dan mulai ada jadi job desk itu kayak banyak kan ngambilnya S3 gitu. Karena mereka bisa riset gitu. Dengan bertambahkan ada library TensorFlow dan apa-apa sekarang nggak cuma justru orang lulus baru S1 pun udah enak karena mereka bisa memakai langsung eksekusinya dengan kayak pengetahuan kayak eksperimen gitu kan dari dan tesis itu salah satu penting sekali menurut saya gitu kan. Walaupun kayak saya pun nggak tesisnya nggak mengenai machine learning sih, cuma walaupun mengenai ngoding juga, mengenai algoritma optimasi juga, tapi
ada sense-nya ke bagaimana membuat sebuah bereksperimen dan menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan TA itu bagus banget, apalagi dibimbing ya oleh dosen pembimbing, kalian bisa diizinkan untuk gagal gitu, untuk saya eksperimen ini gagal, berarti kayak diarahkannya itu tepat gitu. Ya, ya, terkadang memang mungkin masih dalam tanda kutip ragu gitu ya Pak ya. Maksudnya mau ngambil machine learning tapi kok mungkin secara skill juga kurang gitu kan. Eh, Ya itu tadi mungkin Selalu resource kurang ya selalu kayaknya, kurang memang kan. karena ketika ada kan, wah saya harus cari informasi ini. Iya, benar. Ya, namanya belajar itu pasti akan selalu kurang. Tapi jangan takut ya. Maksudnya resource di luar itu sudah sangat banyak sekali untuk mendukung ya teman-teman kalau memang misalkan tertarik di machine learning ini. Jadi kalau misalkan dari pemula ya mungkin bisa belajar dari yang tadi ya simple, misalkan kayak regresi linear itu kan memang secara apa namanya fitur atau apanya itu kan belum terlalu banyak ya Pak ya. Nah nanti mungkin bisa berkembang lagi untuk atribut-atribut yang lebih banyak lagi gitu. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Yusril. Sebenarnya data itu dapat dari mana? Soalnya untuk machine learning itu butuh banyak data. Kalau semisal seperti Amazon dan lain-lain itu lebih mudah dapat data ya karena memang mereka kan ada transaksi. Kemudian kalau semisal membuat rumah atau object detection itu datanya dari mana agar bisa melakukan machine learning sampai deep learning gitu Pak. Oke. Ini benar kayak Amazon itu mereka dedikasi ya untuk akuisisi data melalui analytics di website mereka itu, bahkan mereka bisa mengambil datanya kayak kita melihat produk itu berapa lama gitu, ngelihat di produknya itu mereka sampai intensif sekali untuk membuat data pipeline yang sehingga itu bisa diproses untuk analisa machine learning gitu. Kalau membuat rumah object detection tadi datanya dari mana gitu kan? Rumah itu bisa melalui survei sih teman-teman, atau kalau misalnya di internet itu kita bisa scraping itu misalnya dari Tokopedia atau website tertentu itu kita sebenarnya bisa ambil datanya, caranya melalui web scraping, itu salah satu caranya. Atau yang lebih mahal lagi bisa nanya satu-satu ke eh, mungkin kayak terkesan itu ya apa kayak melelahkan, tapi sebenarnya data itu memang mahal. Jadi bagaimanapun cara kita untuk mengumpulkan itu sebenarnya cukup laborious gitu, cukup melelahkan. Object detection itu ada proses crowd itu kayak crowd apa ya? Jadi mereka bikin open source project gitu, object detection untuk mendeteksi benda. Contoh deteksi ya dataset yang paling itu COCO, Common Object in Context, yang ditrain untuk object detection ini. Dia memang riset tertentu. Itu kalau ada aplikasinya mereka ada anotasi. Jadi banyak orang mengotak-ngotakin gitu loh. Seperti itu. Terus deep learning itu banyaknya unstructured data ya. Unstructured data seperti yang saya kayak gambar dan apa itu semuanya melalui anotasi. Maka dari itu kayak Nvidia tuh membuat beberapa aplikasi untuk anotasi itu, memang kita kayak nge-hire interns untuk anotasi, membuat apa itu kita juga bayar mereka gitu. Oke. Mungkin nyambung dari pertanyaan Mas Yusril tadi ya, maksudnya terkait dengan data itu sendiri. Tadi kan Pak Dhani bilang ya kita bisa ambil ya dari banyak sumber, misalkan dari Tokopedia atau e-commerce yang lain, atau bahkan dari sosial media. Kalau scraping seperti itu termasuk yang legal atau ilegal ya Pak? Kalau terkait dengan riset ataupun bahkan nanti di industri itu sendiri, di bisnisnya. Sebenarnya abu-abu, masih Abu-abu ya. abu-abu. Tapi mereka pun kayak ada beberapa website itu mereka pakai mungkin dynamic apa gitu yang mereka ada security-nya yang supaya nggak bisa di scraping, banyak seperti itu.
In general ya memang data itu mahal. Ya. Jadi kalian bagaimanapun cara untuk mengakuisisi itu emang berbagai cara lah. Mulai dari punya infrastruktur apapun itu besar sekali, memang mahal sekali untuk itu implementasikan. Tapi banyak kok kayak kalau mau belajar di Kaggle. Kaggle itu banyak sekali data. Kaggle ya, oke. Kalau terkait dengan gambar sendiri, misalkan kita punya gambar dulu apa misalkan kayak deteksi uang palsu gitu ya. Misalkan fotonya kan cuma satu uang itu saja. Supaya misalkan mau training pakai deep learning misalkan kan harus banyak tuh. Untuk memperbanyak data itu sendiri apakah ada caranya gitu, Pak? Memperbanyak anotasi. Anotasi satu-satu. Itu pakai Satu-satu banyak gitu. orang. Iya. Oke. Kalau Atau misalkan di foto bolak-balik kemudian kondisi uangnya misalkan kayak di apa sih bahasanya di cruise supaya jelek difoto lagi. Kemudian kalau mungkin ada metode apa sih namanya untuk splitting gambar gitu ya, Pak. Supaya Oh iya, banyak gitu. splitting data. Oh, ada namanya data augmentation. Oh, okay. Data augmentation itu misalnya ada uang itu kayak gambar itu diputar-putar. Jadi kayak di flip di gimana gitu di flip terus dirotasi berapa derajat terus atau apapun. Kalau misalnya kita tujuannya adalah klasifikasi gitu kan, itu gambar kucing nih. Nah, mau dia mutar, mau dia seperti apapun, mau posisinya di flip gitu gambarnya kayak 180 kayak mirror lah, kayak di mirror apa kan tetap kucing ya, esensinya adalah kucing gitu. Maka dari itu secara bisnis case-nya tidak berubah dengan argumentasi itu gitu, Pak Azam. Okay. Maka dari itu kita punya lebih banyak data gitu, atau ganti warnanya gitu misalnya. Jadi awalnya kucing warna oranye gitu, jadi kucing warna hitam gitu, atau jadi kucing warna putih, jadi kucing warna kayak yang belang-belang gitu kan bisa dibuat sebenarnya. Augmentation ya, berarti memang dibuat gitu ya. Oke. Oke, mungkin Mas Yusin sudah cukup atau mungkin ada tambahan, bisa open mic kalau misalkan ada tambahan. Ini ada satu pertanyaan lagi kayaknya, Mas. Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, mungkin sekaligus mengingatkan kepada teman-teman yang join di sini bisa mengisi form feedback yang sudah dibagikan oleh Mbak Ratna. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Rizky Alditama. Izin bertanya, apa saja pengaplikasian mesin learning yang paling mudah untuk didevelop agar bisa menjadi bahan latihan? Oke. Oh ya, yang satu source yang menarik itu kalian bisa buka di Kaggle. Kaggle.com. Kaggle.com. Bentar sih ya. Oke, Kaggle ya, di situ banyak dataset yang bisa dibuat eksperimen di sana. Itu banyak juga ada orang yang membagikan gimana sih caranya untuk dataset di situ. Itu bagus banget, dan walaupun mungkin banyak datanya itu kebagusan gitu, tapi it's okay untuk kalau data tabel itu banyaknya memang data yang bagus gitu. Jadi padahal di dunia nyata itu kan data tabel itu kadang susah gitu, kadang nggak akurasinya nggak bagus, atau walaupun mungkin kayak tadi skill untuk mengidentifikasi masalah, kayak sekian persen nggak masalah gitu. Yang penting karena cost errornya nggak mahal gitu. Yang seperti itu sangat di dunia bisnis sangat dipakai gitu. Tapi kalau di Kaggle ya kalian bisa pakai model yang paling bagus, yang paling akurasinya tinggi di sana gitu. Dan juga kalau untuk deep learning seperti image atau audio apa itu bagus banget memang di sana tempatnya untuk belajar seperti itu. Kalau audio itu kan biasanya itu ya apa secara bisnis case-nya nggak banyak kayak yang image dan apapun itu, lebih bisnis case-nya lebih ke teknikal, bukan ke itu apa
kayak bisnis yang benar-benar ke marketing dan apa gitu ya. Itu bisa buat belajar. Oke, ya. Mungkin kalau di chat ini sudah, mungkin Mas Aldi sudah cukup, Mas Rizky Alditama. Mungkin mau menambahkan bertanya boleh, Pak Boleh, Azam. silakan Mas Aldi. Eh, izin bertanya ke ke Pak Dani. Berarti kalau di Kaggle itu dari kita bisa memodifikasi gitu, Pak, dari codingannya atau gimana? Kalau digunakan gitu. Kita yang ngoding sendiri sebenarnya. Ngoding sendiri. Jadi ada tergantung apa, itu kan modelnya kompetisi ya kalau di Kaggle. Nah, itu ada kompetisi dengan dataset ini. Gimana untuk yang disubmit itu biasanya labelnya. Misalnya dibuat sebuah tabel kalau gambar ini, kalau misalnya image classification, gambar yang ada mereka itu labelnya disembunyikan gitu. Gimana caranya kita memprediksi itu dengan tepat, misalnya image classification, oh ini gambar kucing gitu. Kita kirimannya itu dalam sebuah tabel kucing gitu. Kalau gambarnya anjing gitu, gambarnya gelas ya gelas kayak gitu, kita kirimkan gitu dalam tergantung submissionnya. Kadang biasanya bentuknya kayak tabel gitu. Cara pakai machine learning-nya yang seperti apa, yang pakai efisien net atau pakai apapun itu, terus kalian terus mas gabungin semuanya itu nggak masalah, yang karena tergantung kalau matriks mereka itu akurasi ya pakai yang akurasinya tinggi gitu. Udah ada di situ, tinggal dilakuin aja. Terus banyak yang kayak discussion. Nah, bagian discussion itu orang yang sudah submit sebelumnya itu kayak ngasih kodenya seperti apa. Mungkin ada ide-ide yang bisa diambil dari situ untuk diimplementasikan ke algoritma kita gitu, penyelesaian masalah kita gitu. Itu yang kita kumpulin, kita mau ngoding dimanapun, di lokal atau di server atau di Kaggle-nya situ sendiri ada gitu. Ngodingnya bebas di mana, yang penting delivery-nya itu tergantung yang mereka minta. Kadang cuma tabel aja. Oke, gitu Mas Aldi, ada lagi? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi Terima kasih intinya pertanyaannya. apa namanya, untuk latihan itu teman-teman bisa ke Kaggle, itu sudah banyak sekali data di sana, jadi bisa buat program sendiri atau bisa untuk belajar di sana sudah ada ya banyak juga yang kemudian mendiskusikan ya, yang sudah mencoba kemudian mereka dengan baik hati nge-share gitu ya apa yang sudah mereka coba, dan dikasih juga bahkan ada yang mungkin lengkap gitu ya dari awal sampai hasilnya seperti apa. Ya, Silakan nanti bisa dicek ya di sana. Kalau nanti misalkan ada kompetisi, teman-teman join ya daftar di sana, biasanya kalau ada kompetisi itu ada alarmnya. Teman-teman ikut nggak? Ini ada kompetisi nih, datanya kayak gini. Nah itu coba kemudian bisa diselesaikan dengan algoritmanya kita sendiri. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bisa open mic atau bisa langsung chat di comment chat. Mungkin dari saya sendiri, mungkin bertanya simpel sih Pak. Maksudnya terkait dengan deep learning itu kan tadi Pak Dhani bilang kita butuh resource yang mahal ya memang ya. Karena memang yang di train itu sendiri atau yang di proses ya istilahnya datanya juga cukup besar. Kalau kita sebagai pemula ya kan bisa jadi komputer yang kita punya ini istilahnya apa, anak muda tuh kentang gitu ya. Iya, Maksudnya iya. nggak bagus-bagus banget lah. Apakah kemudian kalau mau latihan deep learning itu kira-kira gimana? Apakah pakai komputer yang memang secara spesifikasi itu tidak terlalu tinggi? Apakah kemudian bisa? Kalau nggak bisa, Okay. mungkin cara mudah lainnya gimana? Di Kaggle udah ada namanya Jupyter Kernel. Jadi bisa di-coding di situ, mereka ngasih GPU juga gratis. Tapi untuk model yang luar biasa gedenya itu mungkin mereka batasi gitulah, ada memorinya. Terus ini juga Google Colab Research, google.com ini juga resource yang bagus. Ini GPU loh teman-teman, kalau tahu. Ini misalnya tinggal masukin di Google Drive kalian ini.
Nah, menu ini aja, Google Collaborator ini. Ini bisa kayak ngoding di situ. Cuman kelemahannya ada sesinya. Jadi kalau udah berapa menit tertentu dia bakal, kalau misalnya di main gitu lah, dia bakal itu idly. Jadi udah terputus nih. Oh, Terputus oke, tadi. oke. Ini Ada waktu ya? udah sufisien sih kata saya. Karena di dalam bisnis itu kadang kita malah lebih suka model yang ringan, bukan yang berat-berat. Jadi untuk pakai ini dan Kaggle kernel itu udah cukup sebenarnya. Oke, oke. Ini collab research google.com. Ya, ya memang kalau memang bisnis itu sendiri ya cari yang murah gitu ya. Iya. Cari yang murah. Ini saya nggak pernah pakai ngoding di laptop, jarang sekali. Karena ya memang udah nggak kuat secara praktis juga, ya menu-menuhin juga lah. Oke. Berarti memang rekomendasinya di di Google Colab ini ya, di Drive itu Sama malah Kaggle. sama Di Kaggle ada Kaggle tadi ya. kernelnya sendiri. Oke, ya. Itu free ya, cuma memang ya namanya juga free, jadi ya memang ada batasan-batasannya gitu ya. Atau mungkin bisa premiumnya itu, Pak. Kalau Google Kaggle kernel tadi. Google Colab ada premium tapi hanya masih tersedia di Amerika. Oke. Tapi kata saya sih ini udah cukup sangat ya. bagus banget. Ini bahkan bisa buat tesis juga, bisa buat skripsi. Oke. Tapi kalau memang skripsinya, maksudnya kalau S3 gitu kan, untuk deep learning yang breakthrough misalnya modelnya berat banget, itu pasti di universitas udah ngasih lah, memang udah dedikasi di situ. Oke. Tapi kalau untuk bisnis ya kita nyari yang ringan aja, ini 2 aja itu udah oke. Ya, cukup ya. Kalau di kelas memang kebanyakan ini menggunakan Anaconda sih. Anaconda lokal itu tergantung cukup berat komputer sih. ya. Iya memang. Ya mending pakai ini aja. Ya oke. Ini ya teman-teman, jadi ini benar-benar sudah recommended ya, sudah, maksudnya kalau memang jangan takut komputernya spesifikasinya rendah, kalau mau belajar ini bisa kita ya tinggal bikin akun Gmail ya, Google Gmail, kemudian buka drive-nya, install Google Colab-nya, sudah bisa kita langsung mulai untuk belajar ya mestinya learning-nya. Nah ini satu lagi Pak mungkin ya, yang mungkin saya pengen tanyakan ini terkait dengan YOLO ini sendiri. YOLO itu kan secara saya pernah dengar isunya bahwa YOLO ini sudah tidak bisa digunakan karena memang terkait dengan keamanan ya, karena dipakai untuk militer atau memang masih bisa dipakai untuk YOLO ini? Masih bisa kok. Ini kan sebenarnya YOLO itu kan sebuah arsitektur ya, arsitektur neural network. Di dalamnya itu ya kodenya itu kan open source gitu. Yang disimpan itu kan source code-nya sama modelnya itu kan sebuah abstraksi neural network. Itu bisa kita pakai. Nah, isu nggak bisa dipakai itu sebenarnya bukan nggak bisa dipakai, tapi pendirinya itu berhenti untuk mengembangkan YOLO ini karena merasa lahir itu YOLO 3, karena pendirinya itu merasa itu tuh kok dipakai untuk surveillance gitu, untuk militer, yang sementara dia tuh nggak suka gitu loh. Oke. Nah, maka dari itu ada yang namanya YOLO 4, tapi YOLO 4 ini yang development itu bukan yang mendevelop YOLO 1, 2, 3. Ya, dia membuat sendiri untuk ya dilanjutkan orang lain, tapi dia kayak udah nggak mau megang lagi untuk orang yang mendevelop YOLO untuk pertama kalinya. Kita masih bisa pakai ini. Oke. Berarti masih bisa ya? Iya. Ya, sip. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih 4 menit lagi. Nah, kalau terkait dengan proyek yang pernah dibuat sama Pak Dhani, apakah penggunaan library itu sendiri cukup besar atau memang from scratch, maksudnya benar-benar dari mentah gitu, Pak? Beberapa mentah, beberapa pakai state of the art. Kalau deep learning harus pakai state of the art sih, nggak bisa dari scratch. Untuk implementasi di dunia nyata itu kebanyakan campur-campur gitu misalnya.
misalnya di daerah sini machine learning working gitu, jadi pakai machine learning gitu. Di daerah tempat lain ternyata misalnya kayak modelnya kita deploy di Jakarta itu works well karena Jakarta datanya banyak gitu. Di tempat misalnya Sumatera gitu kan ternyata lebih sepi. Kalau lebih sepi ya pakai itu aja, rules aja, kayak kita codingan, kita heuristik ya istilahnya ya. Kita nggak pakai machine learning tapi ya pakai di program biasa gitu. Pakai if else gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, Kalau pengalaman saya sih pakai library, tapi banyak juga yang from scratch. Oke. Jadi memang secara algoritma matematis itu juga harus kuat sekali ya. Ya, tapi nggak usah takut sih, karena Ya. sebenarnya kita juga kalau di company itu kan ya ada senior lah, ada yang bisa kita ajak berdiskusi gitu kan, memang. Dan ada juga memang selalu belajar, jadi mesti tambah bagus kok. Ya, setahun apa ya, 2 tahun gitu kan, 3 tahun itu udah lumayan itu. Oke, ya. Oke, mungkin itu ya yang kemudian bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Dhani untuk closing-nya, untuk materinya mungkin ada yang perlu disampaikan. Udah sih. Udah cukup ya. Ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk mengisi materi, berbagi-bagi dengan teman-temannya semuanya. Oke, ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ratna. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdullah Azam dan juga kepada Bapak Nur Badani yang udah menyampaikan materinya tadi tentang AI, tentang machine learning dan juga deep learning ya. Mungkin di sini saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.